Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk bertemu secara daring ya, dalam rangka untuk silaturahmi dan persiapan rencana kegiatan yang akan kita lakukan pada bulan ini. Nah, sebelumnya saya sampaikan terima kasih ya untuk Haris, Syahril, Norma, dan Kiki yang telah bersedia untuk ikut di dalam persiapan kegiatan ini. Jadi sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa ini merupakan bagian dari kegiatan yang sedang saya ikuti, ya, pelatihan dasar untuk CPNS di bawah Kementerian Agama. Nah, semua CPNS juga mengikuti kegiatan yang sama, ya. Kalau kita di SPI, saya, Pak Aan, Pak Wahyu, dan Bu Uswa juga mengikuti kegiatan yang sama. Namun program yang kami ambil, yang kami akan laksanakan untuk yang berkaitan dengan kegiatan di kampus itu berbeda-beda. Ya. Ada yang mengambil bagian berkaitan dengan promosi program studi, ya. Itu oleh Pak Aan, sedangkan saya sendiri mengambil fokus mengenai upaya untuk meningkatkan keterampilan menulis bagi mahasiswa dengan menggunakan metode mind mapping. Nah, makanya nanti pada kegiatan ini ya ke depan kita akan banyak berinteraksi selama sebulan penuh ya di bulan September berkaitan dengan bagaimana memahami dan implementasikan metode mind mapping di dalam menulis dan juga nanti di dalam membaca karya-karya atau membaca buku. Ya. Nanti akan saya berikan beberapa materi terkait dengan itu. Nah, mengapa angkatan Anda dipilih? Karena saya pikir angkatan Anda itu sebentar lagi akan berurusan dengan penulisan karya tulis ilmiah akhir ya atau skripsi yang sedianya dari sekarang sudah mulai dibekali dengan keterampilan-keterampilan tambahan selain dari yang diperoleh lewat proses perkuliahan. Itu satu pertimbangan mengapa angkatan Anda. Yang kedua, mengapa angkatan Anda? Saya sudah berkali-kali mengatakan Anda itu jarum pertama untuk prodi SPI yang nantinya akan masuk kemanapun benang akan mengikut. Dalam artian citra prodi SPI itu ada pada angkatan Anda. Sehingga kami merasa bahwa angkatan Anda perlu mendapatkan sentuhan yang lebih untuk mempersiapkan, menjadikan Anda semua menjadi sarjana yang kompetitif, ya, yang bisa bersaing di luar sana. Keterampilan menulis itu berdasarkan pengalaman selama ini, itu adalah keterampilan yang paling langka di semua sektor pekerjaan. Ya, hampir semua membutuhkan pekerjaan atau keterampilan menulis. Maka kalau ada mahasiswa atau lulusan nanti yang tidak pandai menulis, maka itu akan menyulitkan Anda ketika berkompetisi di dunia kerja. Apa yang saya sampaikan itu berdasarkan pengalaman saya setidaknya sejak 20 tahun yang lalu menyelesaikan 15 tahun yang lalu menyelesaikan kuliah. Keterampilan menulis itu sangat membantu sekali. Anda tidak perlu repot dan sulit mencari pekerjaan nantinya kalau Anda punya keterampilan menulis. Dimanapun kalau Anda melamar pekerjaan dan Anda mengatakan saya punya keterampilan menulis, itu pasti akan sangat dibutuhkan. Secara
praktis di beberapa instansi, kalau Anda punya keterampilan menulis, ini pengalaman saya kemarin bekerja di Kementerian Sosial, itu kalau di instansi, di kantor-kantor, misalnya saya kemarin di Dinas Sosial Provinsi, itu selalu dicari sama kepala dinas. Ya. Mengapa? Dia butuh orang yang mendampinginya ketika rapat, yang bisa mencatat dan membuatkan bahan kepada dia untuk presentasi. Nah, kalau Anda nggak punya keterampilan menulis, Anda tidak akan dibutuhkan. Nah, meskipun Anda orang baru, karena punya keterampilan itu, Anda akan selalu dibutuhkan. Disitulah hebatnya kemampuan menulis. Nah, sayangnya, ketika Anda atau kita masih sedang dalam proses akademik di kampus, kita tidak terlalu mengabaikan itu. Ya, seolah-olah itu hal yang biasa saja. Padahal itu fondasi yang paling menentukan jalan karir Anda setelah masuk di dunia kerja. Nah, oleh karena itulah, maka di rancangan kegiatan yang akan saya lakukan itu, saya fokusnya pada soal bagaimana menumbuhkan budaya menulis dengan berbagai macam cara. Satu diantaranya adalah dengan penggunaan metode mind mapping ini. Sebetulnya, ini masih merupakan kelanjutan dari metode yang saya terapkan kepada Anda pada saat kuliah antropologi dan sejarah Islam Indonesia. Jadi saya mencoba untuk membiasakan pada angkatan Anda dengan menulis, ya, membuat esai. Nah, nanti pada masa ini akan diajarkan teknik bagaimana mind mapping, dan hasilnya nanti ke depan mudah-mudahan Anda bisa menulis karya yang lebih baik, ya, membuat makalah. Dan oh ya, gini juga, saya sedang membuat kolaborasi dengan sejumlah universitas di Indonesia yang mengajarkan mata kuliah sejarah maritim. Nah, di dalam kegiatan itu nanti ada bagian kuliah bersama. Jadi nanti kalau mata kuliah sejarah maritim itu kuliahnya tidak hanya mahasiswa UIN saja. Nanti Anda akan ikut kuliah bersama dengan UIN Jakarta, UIN Padang, UIN Makassar, lalu kemudian dari UI, ya, dari Universitas Sriwijaya dan beberapa kampus. Nah, jadi kuliahnya kuliah bersama. Jadi saya menginginkan, ya, UIN Raden Intan itu menjadi penggagas dari jaringan kerjasama antar universitas yang memiliki bidang sejarah maritim. Nah, di antara rangkaian kegiatan kuliah bersama itu, salah satunya adalah nanti akan ada perwakilan dari masing-masing kampus untuk tampil berseminar. Nah, makanya saya tidak ingin UIN Raden Intan itu tampilnya asal jadi. Makanya dari sekarang saya merancang kegiatan itu dalam rangka juga untuk mempersiapkan di antara Anda nanti siapa yang akan tampil mewakili UIN Raden Intan Lampung. Ya, jadi nanti ada sesi kuliah sejarah maritim di mana mahasiswa sebagai pembicara. Ya, bukan dosen. Dosennya sudah, gitu ya. Nah, nanti misalnya dari sini siapa yang mewakili, gitu ya, dalam tema apa, nanti makalahnya disiapin. Nah, makanya metode mind mapping yang nanti akan kita latihkan itu ditujukan untuk memperkuat kemampuan Anda menulis karya tulis ilmiah, terutama membuat makalah. Lalu nanti ada latihan bagaimana presentasi dan seterusnya. Ya, mungkin Syahril kemarin sudah sempat ikut di Surabaya. Nanti teman-teman mahasiswa di Surabaya juga saya akan undang, saya akan ajak, ya. Nah, jadi dengan begitu ini adalah menjadi momentum bagi Anda untuk membuat jaringan pertemanan yang lebih luas, terutama di dalam bidang kajian sejarah maritim, ya. Tapi sejarah maritim yang akan nanti diberikan itu tidak hanya sejarah maritim ansih, tapi bagaimana korelasi sejarah maritim dan sejarah Islam di Indonesia. Jadi nanti kita punya karakter UIN itu, Lampung itu di situ, pada bagaimana kemaritiman itu memberi dukungan pada sisi sejarah Islam Indonesia. Nah, itu pengantar, ya, untuk itu. Makanya sebelum kita bertemu dengan teman-teman Anda semua, ya, di semester 5, saya ingin menyampaikan gagasan ini pada bagian awal kepada, ya, perwakilan, ya, ada Syahril, ada Haris, ada Nurma, dan ada Kiki. Nanti sebentar kita akan coba untuk menentukan kira-kira waktu yang tepat untuk nanti kita mengadakan pelatihan itu kapan, ya. Nanti kita boleh nanti bicarakan bersama. Yang pasti kegiatannya full di dalam bulan ini, bulan September.
Full dalam artian semua rangkaian kegiatan harus selesai di bulan September. Nanti ada kegiatan pemberian pelatihan, lalu kemudian pendampingan, dan seterusnya. Nah, nanti saya coba tampilkan slide atau desain kegiatan yang akan kita lakukan bersama ya. Kelihatan nggak di layar Anda? Kelihatan, Pak. Oke, nah, jadi ini rangkaian atau desain kegiatan kita ya. Jadi Anda berempat ya, berlima dengan si Aryono ya. Yang minimal yang hadir sekarang lah saya anggap yang bersedia untuk ambil bagian. Saya anggap ya tim kerja lah ya, nggak perlu ada istilah panitia karena nanti kalau panitia ada SK-nya, nanti Syahril datang lagi mencari nomor rekeningnya Nurma jauh-jauh ya, sampai bolak-balik kiri kanan ya udahlah ya. Kegiatan ini murni kegiatan yang memang digagas oleh saya untuk memberikan penguatan keterampilan menulis kepada mahasiswa ya. Kemarin sebetulnya masih ada bayangan dengan angkatan 2020 ya, tapi karena saya belum pernah mengajar ke mereka, belum pernah latihkan mereka menulis esai, rasanya sulit kalau masuk ke tahapan ini sebelum mereka melewati proses menulis esai ya. Nah, jadi ini desain kegiatan kita, pelatihan mind mapping dalam menulis karya tulis ilmiah ya. Karya tulis ilmiah ini nanti macam-macam ya, bisa bentuk makalah, bisa kalau Anda nanti akan memasuki tugas akhir itu bisa berupa skripsi dan seterusnya ya, dan lain. Nah, jadi sasaran dari kegiatan ini adalah mahasiswa Prodi Sejarah Peradaban Islam ya, semester 5 ya. Dengan apa namanya, fokus nanti pada bagian penulisan itu ya. Nah, sasarannya itu. Lalu keterampilan menulis ya saya pikir tidak perlu saya terangkan lagi mengapa yang menjadi fokus ada soal menulis ya, tadi sudah saya katakan. Nah, selanjutnya, nah ini daftar peserta. Saya hanya ngambil dari angkatan Anda. Enggak tahu ini sudah benar ya? Nama-nama angkatan Anda semuanya? 20. Benar, Aris? Iya, benar, Pak. Di antara Benar, 20 ini apa semuanya aktif kuliah enggak ya? Maksudnya kalau dilibatkan mereka kayaknya ada yang jarang hadir kuliah itu ya? Ya, yang kurang aktif itu ada si Wildan sama si Muhammad Riansyah itu, Pak. Oh, yang ini ya? Iya, yang 19 sama 20, Pak. Oh, ini ya kadang ya jarang masuk ya? Iya, Pak. Terlalu banyak anunya mungkin ceramahnya di mana-mana ya. Oke, saya kasih warna saja tersendiri. Ya artinya kalau begitu yang 18 ini ya aktif ya, yang bisa dilibatkan lah ya. Kalau si siapa namanya Thailand itu siapa? Lupa lagi namanya itu. Husen. Husen ada kan? Husen ada, Pak. Ada. Ya maksud saya dia bisa nanti dilibatkan kan untuk ambil bagian dalam kegiatan kita. Oke, nah berarti kurang lebih ini ya ada 18 ya yang akan mengikuti kegiatan ini ya. Silakan nanti bisa dikomunikasikan. Lalu nanti sesudah pertemuan ini di grup kita ya Syahril ya, Nurma ditambahkan saja tuh yang teman-temanmu ini semuanya nih yang ini. Jadi informasi yang terkait dengan kegiatan nanti saya bisa sampaikan di grup ya. Ini di luar grup mata kuliah ya. Nanti kalau mata kuliah lain lagi kan. Nah, kalau kuliah nanti bercampur-campur grupnya malah jadi tidak jelas ini mau bicara apa gitu ya. Lalu ini. Nah, ini adalah tahapan kegiatan yang nanti akan kita lakukan ya. Diawali dengan apa? Nah, jadi gagasan utamanya ini ya. Lalu ini rangkaian kegiatannya ya. Nah, nanti kalau kegiatannya sudah jalan akan kita komunikasikan. Nah, sekarang tahapan kegiatan ini pada koordinasi dengan ketua kelas atau perwakilan kelas ya. Saya anggap 4 orangnya ketua kelas aja semuanya lah ya.
itu jabatan tambahan untuk Anda berempat itu ya, dianggap ketua kelas dalam kegiatan ini itu ya. Nah, kalau mentornya Ibu Siti ya. Jadi nanti kalau di pelatihan nanti Ibu akan memberikan arahan, informasi ya. Jadi kegiatan ini semuanya terkonfirmasi, terlaporkan ke Ibu Kaprodi. Nah, ya tahapan yang sedang kita lakukan sekarang adalah koordinasi yang membicarakan hal teknis berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan. Nah, lalu nanti dalam beberapa hari ke depan saya akan membuatkan bahan pelatihannya ya. Lalu selanjutnya nanti baru ada pelatihan ya. Jadi tahapan kegiatan keempat adalah pelatihan. Nah, sesudah pelatihan lalu nanti akan ada pendampingan ya. Jadi dari materi yang sudah diberikan itu saya ingin tahu sejauh mana bisa dipahami dan diimplementasikan ya. Lalu setelah itu kita nanti akan diskusikan kembali ya dari materi, kemudian praktek pelatihan, penulisan, kira-kira apa yang menjadi kelebihan dari mind map, apa yang menjadi kelemahan dari mind map, apa yang menjadi tantangan atau kendala bagi Anda di dalam menulis. Nah, semua nanti kita akan diskusikan. Nah, lalu ini tahapan yang terakhir. Nah, ini rangkaian kegiatan umum yang nantinya akan kita lewati. Nah, jadwalnya ini ada di sini ya, jadwal kegiatan yang nanti akan kita lakukan ya. Ya sekarang kita masih pada tahapan koordinasi dengan ketua atau perwakilan kelas semester 5 ya pada tanggal 3. Ancangannya atau rencana kegiatan itu mudah-mudahan tidak ada halangan ya. Ini tanggal 6 ya. Tapi kalau Anda ingin mengusulkan waktu sesudah itu juga boleh ya, nggak apa-apa. Ini baru ancangan saja ya, mau tanggal 8 atau tanggal 9 enggak ya. Saya tanggal 5 ada kegiatan dengan BPNB Sulawesi Utara, tanggal 9 ada diskusi buku dengan BPCB Kalimantan Timur. Jadi boleh mungkin kalau nggak bisa tanggal 6 bisa tanggal 8 ya. Ya minggu depan ya. Silakan aja nanti dilihat ya. Nah, selama mulai tanggal 7 sampai 24 ya, di situ nanti akan ada pendampingan. Ya, pendampingan itu maksudnya dari teori konsep-konsep yang sudah saya berikan kepada Anda itu, lalu bagaimana diterapkan. Ya, apapun hasilnya itu nanti yang akan saya bawa laporkan ke Balai Diklat Keagamaan Palembang ya, bahwa ini hasil kegiatan mind mapping bersama mahasiswa SPI semester 5 ya, dan seterusnya. Nah, untuk fokus mind map, nah ini saya belum masih beri ruang ya, silakan Anda boleh memberikan masukan. Nah, kita nanti akan melakukan praktek mind mapping itu tentang apa ya. Saya belum tentukan nih, kita mau bicara soal apa. Apakah kita mau ngambil materi kuliah kita biar langsung akan memenuhi kebutuhan perkuliahan dalam semester ini, ataukah ingin mengambil topik yang sifatnya umum ya. Hanya problemnya kalau topiknya umum ya mungkin Anda membutuhkan waktu ekstra untuk membaca dan seterusnya dengan bacaan-bacaan lain. Nah, kalau misalnya yang diambil adalah yang berkaitan dengan kegiatan perkuliahan, ya sekali kegiatan ini jalan, maka kepentingan kita untuk perkuliahan pun juga akan tercapai sekaligus. Nah, ya silakan. Kira-kira menurut Anda, kita mau fokusnya kayak apa? Ini sengaja saya kosongkan biar saya ingin mendapatkan masukan dari Anda. Kita mau membicarakan apa? Ada yang ingin mau memberi masukan nggak? Tentang materi apa gitu ya? Izin memberi masukan, Pak. Ya, silakan, Syahril. Ini kan pelatihan mind map-nya kan 1 bulan ini, Pak. Ya. Itu gagasannya itu sesuai dengan mata kuliah yang ada di semester ini apa gimana, Pak? Atau
untuk lebih mudah lagi sebenarnya bisa tarik ke belakang aja Pak, kita pakai tema mata kuliah yang udah kita lewati. Jadi untuk bahan bacaan pun kan kita udah ada gitu kan. Udah pernah kita baca juga, tinggal ngulas gitu. Oke, mata kuliah semester sebelumnya yang mana? Yang berkaitan dengan sejarah, mungkin yang sejarah Islam Indonesia aja Pak. Sejarah Islam Indonesia, oke. Ya. Jadi sejarah Islam Indonesia, lengkapnya Nurma apa? Siapa tahu Nurma sudah lupa nih nama mata kuliahnya. Nurma, nama mata kuliahnya apa? Sejarah Islam Indonesia kapan gitu? Apa? Nama mata kuliahnya kita semester lalu apa? Yang sejarah Islam. Lupa, Kak. Wah, itu baru saya bilang lupa. Kiki, ini sekaligus saya ingin cek juga nih. Jangan sampai baru lewat semesternya udah lupa mata kuliahnya. Nama lengkapnya kan? Nama lengkap mata kuliahnya? Ya. Sejarah Islam Indonesia prakolonial. Prakolonial ya. Nah itu berarti Kiki nggak tidur ya. Nurma kayaknya kebanyakan istirahat. Oke, tepatnya dia abad 13 sampai dengan abad 17. Nah, nanti semester depan nanti kuliahnya itu adalah atau yang akan datang sejarah Islam Indonesia abad 18-19. Jadi ini akan berlanjut. Semester depan lagi nanti sejarah Islam Indonesia abad ke-20. Jadi Anda belajar sejarah Islam Indonesia itu selama 3 semester. Ya, itu. Nah, oke, Syahril mengusulkan fokus yang akan kita ambil adalah sejarah Islam Indonesia prakolonial ya, atau abad 13 sampai dengan abad 17. Yang lain mungkin mau mengusulkan apa? Haris gimana? Kalau misalnya di fokusnya itu di sejarah Islam Indonesia tapi lebih dikerucutkan lagi, bisa nggak Pak? Misalnya di abad 13 tapi di bagian Indonesia wilayah bagian timur atau tengah atau barat itu bisa nggak Pak? Jadi biar lebih terfokus gitu Pak. Ya kan begini, prinsipnya nanti setiap Anda yang peserta kegiatan ini memilih tema mana yang ingin dibuatin mind map. Ya, jadi Anda mau spesifik mau dimanapun ya silakan aja. Tapi ini saya ingin mengetahui kira-kira menurut Anda semua, kalau dikaitkan dengan mata kuliah, kira-kira arahnya di mata kuliah ini. Nanti Anda mau ngambil Lampung, mau ambil mana ya silakan aja. Tapi yang pasti memang kalau sejarah Islam Indonesia periode ini itu sangat kuat dengan sejarah maritim. Ya, nanti kalau belajar sejarah maritim juga akan ketemu juga beberapa materinya yang sama. Oke ya, tapi gitu ya. Berarti mungkin yang di semester ini sih Pak, kalau saya Pak lebih, soalnya juga kita nyari untuk bahan perkuliahan kita juga. Jadi untuk kepentingan kuliah di semester ini juga kita bisa berjalan seiring sama pelatihan yang ini Pak. Oke. Baik, kalau mau semester ini boleh juga ya. Semester ini mata kuliah untuk angkatan Anda bersama saya itu ada 2 mata kuliah, sejarah Islam Indonesia abad 18-19, itu adalah era-era perlawanan terhadap kolonial, dan sejarah maritim Indonesia. Nah, kalau sejarah Islam Indonesia itu 3 SKS, sejarah maritim itu 4 SKS. Nah, kalau maritim nanti akan ke lapangan ya, tapi ke lapangannya bukan September, kita pelatihan dulu gitu ya. Jadi sudah harus dipikirkan ya Syahril, ya, Nurma dan Kiki. Kalau sejarah maritim itu wajib ke lapangan. Kalau nggak bisa lulus Anda itu. Ya, kita mau kemana, mau ke Tulang Bawang, mau kemana ya silakan aja. Ya, nanti kita bicarakan lah di sejarah maritim. Oke, jadi kalau semester sekarang mata kuliahnya itu adalah sejarah Islam Indonesia abad jadi prakolonial dan kolonial itu sudah hilang nanti. Kalau sudah kurikulum baru nanti Anda sudah lagi nggak mengenal istilah prakolonial dan seterusnya. Kita pakai istilah abad. Ya, ini abad ke-18 sampai dengan abad ke-19 ya. Dan ini kalau mata kuliah semester sekarang ya, untuk khusus dengan saya ya. Ya saya tidak ingin yang
dengan dosen lain karena itu beda nanti penekanannya ketika kegiatan pelatihan. Dan sejarah maritim Indonesia. Oke, itu usulan dari Haris dan Syahril. Nurma sama Kiki gimana? Kayaknya kalau saya sama kayak Haris deh Pak, di mata kuliah sekarang, fokusnya. Oke, mata kuliah semester sekarang ya. Oke, Kiki gimana menurut Kiki? Yang ya enaknya sebenarnya enak yang semester lalu gitu Pak, kan udah jelas ada bacaan. Oke, mata kuliah semester lalu ya. Oke, SDA Syahril. Syahril, namamu L atau R itu di belakang? L Pak, L kan? bener kayak gitu Ya, Pak. seringkali Iya. saya salah menulis namamu itu. Kadang Syahrir, kadang Syahril. Oke, nah ini ada dua nih ya, orientasi mau mata kuliah semester sebelumnya dengan pertimbangan bahan bacaan sudah tersedia ya. Kalau mata kuliah semester yang akan jalan pertimbangannya sekali jalan juga nanti bisa memenuhi kepentingan perkuliahan dalam satu semester ya. Kalau pilihan semester sekarang nanti saya akan memberikan langsung RPS-nya gitu. Jadi andaikan yang mau dipilih semester sekarang ya, maka saya akan memberikan RPS untuk satu semester itu, kan Anda jumlahnya 18 orang ya. Ya berarti masing-masing punya topik masing-masing satu ya. Jadi kalau kuliah semester akan jalan ya berarti semua sudah mendapatkan bagian tugas untuk ini. Oke. Tapi kalau semester yang lalu ya tadi kata Syahril ya kemudahannya bahan-bahannya sudah tersedia gitu ya. Nah, ingin saya gambarkan terkait sebelum menentukan tema yang akan dipilih ini. Jadi mind mapping itu nanti arahnya lebih kepada Anda tahu teknik memetakan jalan pikiran Anda ketika memikirkan sesuatu. Misalnya ketika ingin menyebut mata kuliah semester lalu, ya apa temanya, nah, ini ada pikiran ini cabang-cabangnya mau larinya kemana saja gitu kan. Nah, itu kira-kira arahnya ke situ ya. Ya, tentu ini perlu dipikirkan. Atau kalau memang tidak ingin milih salah satu di antaranya, kita boleh milih dua-duanya gitu ya. Bisa milih yang paling mudah. Kan nanti pada akhirnya setelah saya memberikan teori kepada Anda boleh milih tema apa saja. Tapi yang ada kaitannya dengan kepentingan perkuliahan biar itu juga menambah pengetahuan Anda dari sisi mata kuliah dan juga keterampilan menulis. Nah ini. Atau gimana? Nih, Kiki gimana Kiki? Kita mulai dari yang terakhir lagi nih. Mau jalan dua-duanya atau ingin milih satu di antara topik ini? Normal gimana? Iya, biar adil ya udah Pak setuju kalau dua-duanya. Dua-duanya ya. Biar adil Pak. Ya. Jadi prinsipnya gini kan kita anggap aja tim kerjanya. Nanti kita akan tawarkan ke peserta nantinya. Ya, tapi bahwa kita sudah punya persiapan gagasan ini loh, pilihan tawarannya silahkan milih kalau mau semester akan datang ini, kalau semester yang sudah lalu ini gitu ya. Jadi peserta nanti bebas memilih tema gitu ya. Memilih temanya yang mana silahkan saja gitu. Oke, baik. Kita lanjutkan ya. Mana tadi? Saya share kembali ya bahannya. Nah, jadi ini ya. Jadi kalau begitu kita pakai semuanya aja ya. Gimana? Artinya pilihannya boleh mata kuliah sebelumnya, boleh mata kuliah yang akan jalan. Nanti kalau sudah ya karena ini kan baru di tim kerja ya lah ya, saya menyebutnya tim kerja lah ya. Kalau nanti sudah di acara kan setelah teman-teman nanti tahu konsepnya apa, udah mulai mikir nih, saya kiranya mudahnya mau bikin mind map mata kuliah yang lalu atau mata kuliah yang akan datang gitu ya.
ya silakan aja ya itu ya. Oke, ada yang mau ingin disampaikan? Jadi gimana nih? Kita pilih dua-duanya aja ya, 2 opsi aja ya. Boleh mata kuliah yang lalu dan mata Iya, kuliah Pak. yang jalan ya. Iya boleh Pak. Iya Pak. Biar demokratis tadi kata Kiki ya, biar tidak menimbulkan ini ya. Ya, ini kan Soalnya suaranya sama, Pak. ya suaranya sama juga ya. Kalau ada Ariono bisa menentukan tuh siapa yang akan dipilih deh. Demi menjaga rasa keadilan ya, saya terima dua-duanya lah ya. Oke. Oke. Lalu bahan yang perlu kita siapkan ya tentu karena kita kegiatannya tidak secara langsung ya. Ya jadi untuk yang akan ikut nanti ya tidak butuh banyak kelengkapan sih sebetulnya ya. Ya sudah pastilah butuh apa ya pulpen ya terutama itu ya. Ya pulpen nggak usah diminta ke saya ya, masing-masing beli pulpen sendiri ya. Ya. Alangkah baiknya pulpennya yang berwarna ya. Nah, ya minimal dua warna lah ya, satu hitam, satu biru kan sudah 2 warna tuh. Kalau ingin tambah lagi yang merah juga boleh ya. Ya, jadi bisa misalnya ada yang warna hitam ya, merah, biru ya, dan seterusnya. Karena prinsip mind map itu membuat peta pikiran ya. Selain peta juga warnanya itu menarik perhatian orang ya. Nah, jadi apapun yang nanti akan Anda hasilkan ya boleh nah itu pulpen. Yang kedua ya tentu kertas lah ya kertas yang kosong lah ya, yang bagus ya. Nanti Anda tinggal kalau sudah selesai ini ancangannya, Anda sudah bikin gambar mind map gitu, lalu difoto dikirim ke saya ya. Itu nanti menjadi bahan laporan saya ke pihak Balai Diklat bahwa ini hasil kegiatan mereka sudah tahu konsepnya dan ini mereka sudah bikin nih, ada satu yang menjulang tinggi di angkasa gambarnya, ada yang miring kiri, miring kanan ya silakan aja ya. Semuanya bebas gitu ya. Oke, nah itu tentu ada kertas kosong ya. Anda boleh menggunakan komputer ya. Kalau misalnya Anda ingin mengerjakan dengan di laptop Anda, silakan aja. Tapi mungkin butuh waktu lama menggambar-gambarnya, lari kiri, lari kanan, belum lagi isinya apa gitu ya. Tapi kalau dicakar biasa saja, ya ada kertas putih yang perlu tersedia gitu, lalu buat ini gitu ya. Nah itu bisa lebih cepat. Nah kalau nanti sudah masuk pada tahapan mengorganisir gagasan, barulah diketik ya, baru diketik. Tapi kalau masih tahap mind map ya nggak apa-apa digambar aja. Anda mau gambarnya di modelnya pohon, silakan. Ingin modelnya apa namanya ayam atau ikan, silakan aja. Gitu. Itu bebas aja nanti. Ya. Gitu. Sebetulnya ini dulu waktu saya masih di Makassar di Unhas itu ada aplikasinya mind map itu. Jadi kalau Anda memasukkan ide, ya tinggal diinput aja gitu ya. Dan pas selesai itu langsung terbentuk struktur tulisan. Tapi itu di laptop saya yang lama, yang sudah masuk museum ya, sudah nggak ada lagi aplikasinya sekarang. Andai kan ada itu keren banget itu. Anda langsung latihan ininya. Tapi ya nggak apa-apa, yang penting kita ini dulu. Oke ya, kita butuh pulpen, butuh kertas kosong, ya itu aja kali ya. Ini sampai pada tahap. Nah, sesudah itu baru nanti mengetik ya. Kalau sudah selesai nanti ini, jadi tahapan yang paling awal adalah ini memetakan pikiran dulu ya. Jadi nanti pada saat pelatihan itu saya kasih kesempatan Anda sambil jalan ya, gambar ini dulu secara acak apa saja di hari pelatihan itu, dan sesudah itu baru kalau gambarnya belum lengkap dilengkapi lagi. Saya memberikan waktu kepada Anda dalam beberapa hari ke depan ingin dilengkapi gambarnya. Mau kalau tadi gambarnya baru beberapa cabang, ini dibikin cabang sampai 10 sampai 20 ya silakan aja gitu ya. Nah itu. Oke. Oh iya. Ya tentu kita punya WA group ya. WA group sudah ada, tinggal nanti ditambahkan apa lagi? Ada yang bisa bikin anu nggak? Apa namanya? Virtual background? Bisa, Pak. Ya. Saril bisa, Pak. Saril ya. Oke. Iya, Pak. Nah, nanti dibuatkan virtual background-nya nanti untuk dipakai pada saat pelatihan itu, ya.
Biar nanti kan kalau pelatihannya saya rekamannya lalu tampilannya juga menarik ya. Karena ini juga nanti ini saya akan tampilkan di YouTube ya, bagian dari kegiatan Latsar pelatihan mind mapping untuk mahasiswa SPI. Jadi semua orang akan nonton nantinya gitu ya, kegiatan itu. Nah, kalau ada background virtualnya kan enak tuh kelihatannya kan. Ya kalau macam nanti Haris nanti kirain orang lagi di sawah, ini ngapain ini ikut pelatihan kok di sawah gitu ya. Gitu. Jadi nanti yang buat virtual backgroundnya ya, Syahril ya. Syahril. Siap, Pak. Oke. Oh ya, nanti Syahril sekalian ini ya. Nanti karena saya punya program kuliah bersama sejarah maritim itu, minta tolonglah nanti didesainkan ya, posternya ya. Siap, Ya. Pak. Ya kan kita mau menjadikan UINRIL sebagai poros mata kuliah sejarah maritim di Indonesia gitu kan. Oh, itu. Dan saya sudah tawarin ke beberapa kampus, mereka pingin banget karena kan mereka nggak punya ahli maritim gitu kan. Nah, jadi jadikan poros lah di sini biar pede lagi. Makanya jangan malu-maluin nanti kalau ada seminar bersama mahasiswa yang ngikut mata kuliah sejarah maritim loh, kok UINRIL gitu mahasiswa caranya presentasi nggak meyakinkan. Waduh, malu-maluin saja dosennya. Ya. Nah, makanya saya latihkan Anda dulu nih di mind map. Nah, mind map ini nanti selain menulis juga nanti kita akan coba untuk membaca. Nah, saya kemarin mencobakan ini ke mahasiswa S2 ya di Hasanuddin Makassar ya, kuliahnya secara daring. Nah, itu bisa satu bacaan itu bisa cukup hanya dengan satu mind map. Nah, nanti di mata kuliah semester depan, kalau kemarin Anda bikin esai, ya itu akan ada tambahannya buat mind map. Jadi Anda presentasi hanya cukup satu lembar saja, satu layar saja. Ya, kalau kemarin kan beberapa slide kan, nah nanti akan datang pakai mind map. Jadi presentasi di satu pertemuan perkuliahan itu hanya menampilkan satu lembar saja, satu layar aja. Itu mind map. Ya silakan Anda pertanggungjawabkan map itu menjelaskan apa dari materi kuliah. Jadi nanti ini praktis akan kita gunakan di perkuliahan nanti. Ya, tapi untuk sekarang saya berikan dulu pemahamannya, konsepnya tentang mind map itu. Oke, virtual background apa lagi yang perlu disiapkan? Norma, Kiki. Oh iya, harus ada notulen ya. Ya, biar tercatat itu nanti ya. Notulennya nanti siapa? Harus ada satu yang jadi notulen ya. Atau ingin mengambil yang mahasiswa semester ini? Semester apa? Oh, Kiki belum gabung ternyata. Semester lalu ya? Semester 2020. Ini saya ingin tanya dulu Anda berempat. Kegiatan ini mau spesial khusus angkatan Anda atau ingin digabungkan dengan angkatan 2020? Kalau untuk lebih ramai kayaknya bagus digabung sekalian, Pak. Oke. Ya. Biar mereka juga tahu lebih awal gitu, Pak. Terus misal tahun depan mereka juga ada kuliah bareng dengan kampus-kampus lain, mereka jadi lebih siap gitu. Okay. Jadi sebetulnya begini Syahril ya, Haris, Kiki dan Norma. Angkatan Anda itu menjadi the founders-nya dari kegiatan ini. Ya. Nah, untuk angkatan berikutnya kalian-kalianlah yang menyampaikan materinya, aku tinggal ngawas aja. Ya, jadi Anda dilatih jadi instruktur sekaligus. Ya, jadi Anda yang akan menularkan keterampilan ini kepada mereka. Ya, mungkin saya akan mendampingi ya, mungkin beri materi. Nah, ketika pendampingan Anda yang mendampingi gitu. Ya. Jadi itu setelah angkatan Anda dulu. Ya, biar Anda itu apa ya? Di dalam tanda kutip ya disegani sama junior. Oh, senior kami cerdas-cerdas ya. Mantap-mantap juga ini kan. Wah, iya, Pak, mau bangga Pak. lah mereka sama seniornya kan. Harus gitu Pak emang Pak. Iya. Kalau konsepnya kayak gitu berarti saya setuju, cuman ini kita aja Pak, eksklusif Pak. Iya, saya kan pingin angkatan pertama itu punya wibawa akademik, wibawa sosial gitu kan. Wah,
Angkatan pertama itu kalau udah bicara mind map jago mereka kan. Nah, nanti kalau mau bikin acara-acara ya, nah ini nanti bisa dipakai untuk kalau bikin acara-acara himpunan. Ini kita bikin apa? Ayo bikin map-nya dulu. Wah, udah pandai nanti kan. Nah, gitu. Jadi nanti kalau perlu ya Haris ya, Kiki dan Nurma, ini juga kemarin sudah sempat saya bicarakan sama Ibu Siti ya. Bisa saja ini jadi program himpunan ya, pelatihan mind map untuk mahasiswa. Jadi setiap nanti angkatan yang datang, himpunan mengadakan kegiatan, ya ada pelatihan mind map. Tapi untuk kali ini yang angkatan pertama dulu lah ya, biar punya wibawa tadi itu kata Syahril ya. Oh hebat juga senior saya ini ahli mind map itu kan, oh, gitu. Kalau nanti diajarin sama-sama, dikasih jurus yang sama, pas tiba di lapangan, waduh saya khawatir malah 2020 lebih pandai bersilat daripada nanti Haris itu. Ya, jadi dikasih pintar dulu seniornya, masa juniornya lebih pintar dari seniornya sih. Malu-maluin nanti itu, ya. Betul Pak, betul. Ya, gitu. Oke. Nah, notulennya kalau begitu nanti siapa ya yang bisa jadi notulen di pelatihan? Ini khusus di pelatihan nanti ya. Kalau sudah selesai pelatihan nggak perlu ada notulen lagi. Biasanya yang wanita-wanita ini Pak. Ya, wanita-wanita itu siapa? Nurma sama Anda Kiki berempat atau yang gimana? di rumah sama Kiki kalau mau. Nah, salah satunya siapa nih? Nurma atau Kiki? Tanyain. Kiki Yang aja, ada Pak. aja, Pak. Kiki Kiki? mah nggak ada. Anda Ada gimana? Kiki. Kiki ada nggak? Oh, baru masuk ya? Ada. Ada Kiki, Ada. gimana Kiki? Nah, Oh, iya Kak, benar Kiki sekalian itu jadi apa namanya Kalian- sekretaris AMJ Iya, kan? Pak. Dia kan sekretaris saya sekarang. Iya benar. Ini kayaknya ini perintah ketua dan wakil kepada sekretaris kayaknya ini ya. Sekalian berlatih, Pak. Wis, mantap. Profesional ya. Ya, benar itu benar. Jadi Jadi- sesuai jabatannya. Kiki ya. Iya, sudah. Ya nggak bisa lagi, Kiki sudah 3 suara, kalau di voting tetap aja Kiki kalah. Salah. Kalau tadi kan masih 50-50 kan, nah sekarang sudah nggak bisa. Kiki sudah pasti harus menerima gitu ya. Oke, itu apa lagi? Oke, untuk link Zoom ya. Link Zoom-nya nanti saya akan siapkan ya. Nanti saya sewakan khusus durasi selama 3 jam ya. Jadi Anda mau ngobrol sampai dengan kapok, sampai perusahaan habis juga silakan aja gitu. Oke. Apalagi yang diperlukan kira-kira. Jadi harapannya ini teman-teman kalian semua bisa pakai laptop nggak kalau pada saat acara dimulai, acara nanti? Oh iya. Nggak bisa kayaknya, Pak. Belum bisa kayaknya kalau suruh pakai laptop. Belum punya laptop ya semuanya? Iya, pertimbangan belum semua punya laptop juga. Kadang-kadang kalau pakai laptop itu kan butuh sinyal yang lebih kuat, Pak. Oh iya. Iya, artinya Lagi mereka disaran. masih banyak yang masih di ini kampung juga. Oke. Ya, soalnya kalau pakai HP nanti nggak terlalu kelihatan kalau memperlihatkan sesuatu. Ya nggak apa-apa. Kita sarankan menggunakan laptop ya kalau nggak bisa ya. Tapi nggak usah dikasih tahu boleh pakai HP gitu. Nanti kalau ada tawaran baru silahkan gitu ya. Iya. Kalau- Virtual background-nya juga kalau nggak pakai laptop gimana makainya, Pak? Ya itu dia. Ya. Nanti kalau dimunculin direkam ditampilin di YouTube, kan nggak keren gitu kan? Ini nanti banyak penontonnya soalnya nih. Kalau kegiatan latsar itu kalau prakteknya banyak sekali penontonnya, semua orang mau nonton karena ingin lihat contoh untuk tugas gitu ya. Oke, jadi peserta disarankan pakai laptop. Apa mau pakaian kalian itu sudah jadi semua belum? Udah Pak, Udah kalau Semuanya dari sudah angkatan punya belum? kami udah semua. sudah punya Pak. Apa namanya itu? Pakaian apa namanya? PDH, PDH, Pak. PDH. Pakaian dinas harian. PDH. Biar keren ya, biar kapan lagi dipakai PDH-nya kan? Sayang sudah dibikin nggak dipakai-pakai kan?
Gimana? Bener, Iya Pak. Pak, bener Pak. Kiki Boleh, gimana? Pak, Kuliah boleh, online terus. Setuju nggak? Setuju, Pak. Nurma mana? Ini Nurma nggak ada suaranya lagi nih. Setuju, Pak. Ya, biar kasihan itu sudah dibuat kok nggak dipakai-pakai, minimal direkam dulu lah, muncul di YouTube dulu lah ya. Syahril, itu apa namanya virtual backgroundnya bisa nggak per orangnya? Per orang gimana, Pak, maksudnya, Pak? Maksudnya tetap sama, nanti tambahkan yang ditempelin namanya. Kan kalau di apa di YouTube itu kalau munculnya nama Anda nggak kelihatan itu, atau gimana caranya? Atau agak repot ya? Udah nggak apa-apa, satu aja kalau begitu, kalau memang nggak repot. Iya, Ya satu aja lah, biar sekali buat aja ya. siapa? Oke, jadi menggunakan PDH ya. Iya, Pak. Oke, apalagi WAG-nya nanti sudah ya. Ini berarti sisa tambahkan grup ya. Tambahkan anggotanya. Ini yang bertanggung jawab. Ini Haris yang jadi ini ya, yang bikin grup ya. Dia nanti akan nambahin sesudah rapat ini. Siapa? Apa kita perlu Kuliah nanti tahun kemarin gimana, Syaril? di grup kuliah kemarin aja, Pak, dirubah gitu aja. Enggak, udah ada tuh yang grup tadi, yang ini, yang Oh, grup grup yang itu. pelatihan itu. Ya itu Tinggal aja. dimasukin aja berarti, Pak. Ya, tinggal ditambahkan saja. Ya, Pak. Kalau yang mata kuliah jangan dulu di ini. Kalau yang SII tinggal diganti SII abad ininya tinggal diganti. Yang Iya Pak. antropologi tinggal diganti judulnya menjadi sejarah maritim Indonesia. Udah, nggak usah bikin grup baru lagi. Ya. Siap. Ya, Pak. Orang sejarah itu pandai memanfaatkan jejak lalu gitu ya. Iya Pak, bener Pak. Jangan sampai dihilangkan itu jejak itu. Ya, kalau perlu sampai sarjana nanti Anda itu dipakai terus grupnya gitu ya. Selama Ada kuliah nilai dengan sejarahnya itu aja juga terus ya, Pak? grupnya ya. Jadi ada rekamannya. Grup ini dibuat sejak tanggal sekian itu ya. Harusnya dibikin Ada jejak deskripsi itu sejarahnya. Haris. Grup ini dibuat sejak tanggal sekian. Gitu kan. Itu berganti mata kuliah ini mata kuliah. Wah, hebat juga ini WA grupnya juga punya sejarah gitu. Ada jejak sejarahnya. Ya, kalau kita pernah kuliah online selama 3 semester penuh. Ya, bukti bahwa kuliahnya ini terus ya. Nanti sarjana Zoom ya. S-Boom Z nanti, Pak. S-Boom Z ya. Ya, bener aja. Oke. Apalagi ya kira-kira yang diperlukan? MC-nya, Pak. Gimana? MC-nya petugas nanti buat di pelatihannya. Bentar, kok tadi nggak muncul lagi nih? Bentar. Kok layarnya nggak muncul lagi? Untuk MC itu, bentar. Mana nih? Ya boleh juga ya. Kalau memang mau pakai MC nggak apa-apa. Tapi sebetulnya acaranya sih nggak terlalu formal-formal amat ya. MC nanti sekaligus bertindak sebagai moderator aja, Syahril. Ya. Jadi MC sekaligus nanti moderator. Nah, ya bolehlah lagu Indonesia Raya perlulah dinyanyikan lah ya sebagai bagian dari itu, karena di kegiatan kami itu penanaman nasionalisme sangat penting ya, diantaranya dengan itu ya. Nanti di acara kita itu akan ada sambutan dari Ketua Prodi ya, memberikan sambutan. Makanya Ibu tadi kemarin nanya pesertanya siapa saja, saya bilang Syahril, Haris dan kawan-kawan. Wah pasti rame tuh. Iya Bu, sekalian silaturahmi, belum jarang-jarang ketemu kan. Oke, kalau begitu yang jadi MC moderator siapa? Yang belum dapat tugas kayaknya Nurma, Pak. Nurma gimana? Ada pilihan untuk jawab enggak, Pak? Gimana? Nggak ada yang lain, Nurma. Ya, ada apa, Pak? Ya. Gimana Nurma? Atau mau
mengamanahkan kepada yang lain ya. Kalau peserta yang lain juga boleh ya. Hanya khawatirnya malah nanti tidak fokus mengikuti pelatihan kalau mikirnya jadi moderator gitu kan. Ya udahlah, nanti ini kondisional aja lah ya. Kondisional artinya boleh siapa saja ya. Kalau memang nggak ada nanti tanpa moderator pun juga nggak apa-apa sih sebetulnya ya. Nanti saya memberikan materi sekaligus menjalankan fungsi sebagai moderator juga nggak apa-apa. Oke, ada lagi nggak yang diperlukan? Haris, berapa hektar sawahmu, Haris? Berhektar-hektar kalau di sini, Pak. Sawahnya luas banget ini si Haris ini. Ladang, Pak, satu betul. Ladang ya. Ladang tebu. Wah, mantap itu. Harus kita ke Tulang Bawang. Tulang Bawang, Haris, dekat pantai nggak? Ada pelabuhannya nggak di sana? Ada, Pak, pelabuhan. Ada, Pak. Nanti kita mata kuliah sejarah maritim itu kan harus praktek. Kita boleh praktek di kota, di Bandar Lampung, kalau memang ada yang di pelabuhan sana, yang kawasan awal kota, ya. Ataukah pilihan yang kedua kita ini, kalau kemarin saya mikirnya ini, kita ke Bekahuni, nyebrang ke Banten. Oh. Boleh itu, Pak. Berapa Sambil tuh biayanya? Banten, Pak. Berapa biayanya tuh? Sekitar kalau sendiri mungkin nggak sampai 50 orang, Pak, kalau per orang. Mungkin 20 ribuan sih, Pak. Itu bisa PP nggak, Haris? Bisa, Pak. Bisa. Startnya jam berapa? Kalau startnya sih mungkin bisa jam berapa aja bisa, Pak. Cuman kalau gitu. untuk perjalanannya sih sekitar 2 jam, Pak. 2 jam itu udah jam. perjalanan berangkat, 2 jam lagi pulang. Itu kalau normal, Pak. Ya itu dia, maksudnya biar kita berangkat pagi gitu ya, sorenya udah balik lagi ke Bandar Lampung. Oh. Bisa, Pak, itu, Pak. Bisa. Ya, emang belajar sejarah maritim setiap pernah lihat laut gitu. Itu bisa kok, memang setiap jam itu ada kapal yang berangkat, ada kapal yang pulang, itu ada, Pak. Setiap jamnya. Terus kalau dari sini, dari kampus ke sana berapa jam? 2 jam, 2 Pak. jam. Lama juga ya. Iya. Lumayan, Pak. Motor. Ada kawan Anda yang dekat sana nggak? Haril ada, Pak. Ada. Ya artinya kalau kita lelah kita nginap aja di sana dulu. Kalau pas baliknya dari Banten udah lelah ya udah nginap aja di sana dulu kan. Besoknya baru pulang. Ya ini mata kuliah menantang memang ya. Ya udahlah nanti kita bicarakan lagi kalau yang maritimnya ya. Oke, kita kembali ke tadi ya. Ini perlengkapan kurang lebih ini ya. Terus, nah ini kegiatannya nanti ya, ancang-ancangnya begini ya. Nanti kita tinggal lihat aja apakah di dalam pelatihan ini akan sampai Anda membuat makalah atau enggak ya. Atau kalau enggak paling tidak ini sampai di sini 1, 2, 3 ya. Minimal kita sampai di 3 tahapan ini. Kalau nggak bisa sampai dengan selesai ya minimal di 3 tahapan ini. Tapi yang tahapan ke-4 sampai dengan tahapan ke-6 ya, ini sampai ini itu nanti tetap kita akan praktekkan pada saat sesudah bulan September ya. Ini untuk kepentingan pembuatan makalah ya. Nanti kita tinggal evaluasi aja nanti. Kalau memang kita bisa sampai membuat makalah jadi oke. Tapi kalau memang waktunya tidak cukup ya minimal kita sampai tahapan ini loh. Identifikasi ide, buat mind map dan organisasi tulisan dari mind map ya. Untuk tahap ke-7 tetap kita akan laksanakan ya, kita akan evaluasi, kita akan diskusikan kembali ya. Kegiatan yang sudah kita lakukan itu kira-kira kelebihannya, kekurangannya apa ya untuk perbaikan ke depan. Nah, jadi dari tahapan kegiatan ini yang terpenting itu 1 identifikasi dan penetapan ide utama, mind map-nya, organisasi tulisan dan
Yang terakhir adalah diskusi dan evaluasi. Nah, itu yang kira-kira nanti akan kita coba siapkan, ya. Selalu hilang-hilang anunya, ya. Kalau sudah share screen harusnya. Oke, lalu apa lagi? Yang berikutnya, oh ini. Nah, waktunya nanti ya, karena ya ini terutama yang poin 2 ya. Karena Anda masih di daerah masing-masing, ya makanya kita kegiatannya lewat Zoom aja kali ya. Kecuali kalau Anda memastikan minggu depan semua sudah di Lampung, ya kita latihan langsung. Ya udah, nggak apa-apa, kita Zoom aja dulu lah ya. Nanti kalau pada saat pendampingan lah baru boleh nanti kita jumpa di kampus. Iya, ya. Pak. Soalnya khawatirnya nanti ada yang belum bisa ke Lampung kan. Oke. Lalu bahan-bahannya nanti insya Allah saya akan bagikan soft file-nya ya, tapi pada saat sesudah pelatihan ya. Nah, ini tadi tawarannya ya, mengintegrasikan dengan, kalau begitu kita bukan sejarah maritimnya, sejarah Islam Indonesia ya. Sejarah SII. Oke. Abad ke 13, 17, 17 dan SII abad 18, 19 ya. Jadi kita fokusnya di mata kuliah SII ya. Iya, Pak. Oke, ada lagi nggak yang ingin disampaikan? Nanti kalau Zoom-nya mati ya sudah cukup lah ya. Ya, yang lain sudah terima kasih gitu ya, nggak ada lagi. Oke, saya kira itu ya beberapa hal yang nanti akan kita laksanakan, persiapan-persiapan yang perlu kita buat untuk kegiatan pelatihan kita nanti. Ada yang ingin memberikan saran atau apa? Mungkin kita langsung ini ke teman-teman yang lain aja, Pak. Mungkin teman-teman juga perlu persiapan apa gitu, Pak, sebelum ini dimulai, Pak. Iya. Nah, kalau begitu, apakah kita perlu ada pertemuan sekali ya dengan teman-teman sebelum dimulai? Artinya biar mereka juga siap-siap, jangan sampai nanti pas acara sudah mulai malah mereka nggak siap mengikuti kan? Iya. Atau langsung aja kita action dengan pelatihannya, atau kita perlu rapat persiapan dulu sekali untuk menyampaikan ini. Gimana kira-kira? Rapat persiapan dulu aja Pak. Rapat persiapan ya. Biar mereka tahu juga apa namanya, kalau disuruh nyiapin pulpen dan lain sebagainya. Oh iya ya. Kalau begitu kita masukin di catatan tadi rapat persiapan kita kapan kira-kira? Ini ya. Nanti pelatihannya minggu depan ya, jangan buru-buru karena saya juga belum selesai menyiapkan bahannya. Kalau enggak gini aja Pak. Izin apa namanya usul. Kan pekan depan udah mulai kuliah. Iya. Pekan depan pasti kan cuman masuknya yang pendahuluan perkuliahan. Nah, itu sekalian disampaikan di situ aja gimana Pak? Oh, disampaikan di bagian dari perkuliahannya? Iya, jadi nanti kita nggak buat forum baru lagi gitu kan. Oke. Ya, boleh saja ya. Tapi Bapak hari Senin jadwalnya ada. Senin itu tanggal berapa? 6 ya. Tanggal 6. Tanggal 6. Ya nggak apa-apa kalau memang mau kan nggak lama sih, paling 20 menit, 30 menit hanya menyampaikan poin-poin yang sudah kita bicarakan sekarang kepada mereka gitu.
Iya, Senin Pak. ya. Iya. Bapak ada Senin. ada jadwal hari Senin, Pak, di kelas kami. Saya belum lihat jadwal mengajar saya itu. Jadi saya belum tahu. Ya nggak apa-apa, kan nggak lama, paling 30 menit, hanya satu kali Zoom udah selesai itu ya. Senin tanggal Siap, berapa siap. tuh? Keren. Tanggal 6. Tanggal 6, Pak. 6 ya, 6 September. Kira-kira jam berapa? Mungkin dilihat jadwalnya dulu aja, Pak. Kalau ada mata kuliah ya sesuai dengan mata kuliah. Oke. Untuk apa namanya, kegiatannya apa perlu saya buat ini, Pak? Apa flyer atau pamflet, Pak? Perlu atau enggak, Pak? Ya perlu dibuat lah, biar keren nanti untuk di share ke teman-teman kan. Ya artinya biar Berarti ini agenda atas nama prodi apa seperti apa, Pak? Ya boleh prodi, nggak apa-apa, pakai prodi juga nggak apa-apa, atau mau pakai himpunan juga nggak apa-apa. Pakai himpunan aja ya. Siapa nambah-nambah kegiatan, Pak? Iya, nambah-nambah kegiatan. Anggap aja ini program himpunan, kerjasama antara saya sebagai peserta kegiatan ini dengan himpunan. Anggap aja kerjasama, ya udah itu aja, supaya Siap, ada Pak. fungsinya sekretaris tadi katanya. Ya. Kok gitu, Pak? Biar ini dicatat sebagai kita himpunan, Kiki. Ya, jadi himpunan punya kegiatan memberikan pelatihan. Oh keren, nggak apa-apa, Syahril dibikin aja begitu. Ya, saya cantumkan ini ya, pelaksananya